Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa PIKTI. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemrograman web, tepatnya bab 10 yaitu tentang PHP, bukan pemberi harapan palsu tapi tentang hypertext preprocessor bagian 1. Pertama, kita akan belajar cara menjalankan PHP. Cara menjalankan PHP yang pertama kali dilakukan adalah menjalankan server. Di sini saya sudah menginstal server lokal yaitu XAMPP. Saya jalankan XAMPP control panel. Saya menggunakan versi 3.2.4. Saya start servernya ya di sini namanya Apache. Saya start. Nah, setelah ini start, kita buka folder C XAMPP. Lalu kita pilih folder htdocs. Nah, di folder htdocs ini saya buat folder baru. Nama foldernya adalah PIKTI. Nah, di sini saya membuat index.php. Bagaimana caranya membuat index.php seperti ini? Tinggal kita klik kanan, lalu kita pilih new, text dokumen, lalu kita beri nama index misalnya. Nah, di sini kan ada .txt. Nah, saya ganti .txt-nya menjadi .php. Misalnya seperti ini. Nah, di sini bagaimana caranya agar .php di sini muncul ataupun .txt muncul atau ekstensi file dari file yang kita buat ini muncul? Caranya adalah yaitu kita tekan tombol tab view di sini. Di tab view ini kita centang file name extension. Nah, kalau ini tidak dicentang maka ekstensi dari filenya itu, tipe filenya itu tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya kita centang, dia akan muncul. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan ekstensi file, kita bisa melakukannya dengan mudah dengan menggunakan perintah rename. Ini ya, file name extension sebelah sini. Nah, setelah kita membuat file baru index.php, kita tinggal buka. Caranya tinggal kita edit with Notepad. Kebetulan saya sudah menginstal Notepad++. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian pakai selain Notepad++, misalnya menggunakan bracket atau apa dan sebagainya, silahkan. Di sini saya pakainya Notepad++. Nah, di Notepad++ ini index.php karena baru dibuat, dia filenya masih kosong. Berdasarkan buku halaman 16, kita akan coba mengetikkan php echo test php. Nah, di notepadnya kita ketikkan php echo. Di sini artinya print, artinya kita diminta program ini akan mencetak atau mengeprint tulisan yang ada di tanda petik ini. Tes php. Setelah kita tulis, tinggal kita save. Cara mengaksesnya adalah di browser. Saya di sini pakai Mozilla Firefox. Kita buka localhost. Localhost. Tadi ada folder yang saya buat. Nama foldernya adalah PIKTI. Lalu saya buka index.php. Nah, di sini muncul tes PHP yang saya ketikkan tadi. Jadi mekanismenya seperti apa? Sama seperti yang sudah dijelaskan di video yang sudah dibuat sebelumnya oleh Bu Kelly. Di sini ada PC kita, laptop kita, di sini komputer kita. Intinya kita adalah klien. Klien akan melakukan request. Kita akan meminta ke server. Nah, ini web server. Nah, di sini kita kan pakai web server lokal. Nama web servernya adalah Apache di XAMPP itu tadi. Nah, kita akan meminta ke server ini. Saya ingin membuka file yang ada di folder PIKTI. Nama filenya adalah index.php. Selanjutnya, server akan mencari file itu. Ketika file itu ketemu, dia akan mengirimkan respon dan menampilkannya ke komputer kita melalui browser. Karena kita pakai HTTP respon dan request, jadi tag-tag PHP itu akan ditampilkan ke dalam bentuk tampilan web. Jadi bukan tag-tag tulisan yang banyak itu, bukan programnya yang ditampilkan, tapi sudah dalam bentuk tampilan web yang biasa kita lihat seperti itu. Di subbab 10.2 kita akan belajar tentang aturan dasar penulisan kode PHP. Ibarat kita belajar bahasa Inggris, ada aturan atau rumus atau rule tertentu yang harus kita penuhi. Ketika rule atau rumus tersebut tidak dapat kita penuhi, maka otomatis bahasa yang kita gunakan tidak akan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Sama dengan halnya bahasa pemrograman PHP. Jadi, ketika kita tidak dapat memenuhi aturan dasar penulisan kode dalam bahasa pemrograman PHP, maka otomatis program yang kita buat itu akan error. Komputer tidak akan mengerti bahasa pemrograman yang kita gunakan dan akhirnya error, tidak dapat dieksekusi. Tuh.
Aturan dasar yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 7. Yang pertama adalah case sensitivity dalam penulisan kode PHP. Yang kedua adalah statement dan semikolon atau titik koma. Yang ketiga adalah cara penulisan komentar pada kode PHP. Yang keempat adalah cara penulisan variabel pada kode PHP. Yang kelima adalah nama-nama yang tidak boleh digunakan sebagai nama variabel pada kode PHP. Yang keenam adalah cara menyimpan nilai pada variabel pada kode PHP. Dan yang ketujuh adalah penulisan variabel konstanta pada kode PHP. Nah, kita mulai. Yang pertama adalah case sensitivity. Case sensitivity ini hubungannya adalah pada penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Dalam penulisan keyword asli di kode PHP seperti penggunaan echo, while, class, if, else, dan sebagainya, penggunaan huruf besar dan huruf kecil ini tidak berpengaruh. Contohnya itu seperti di sini, tulisan echo halo dunia. Echo ini merupakan keyword asli di kode PHP, sehingga ketika kita menuliskan kata echo dengan menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya, itu tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi dalam hal variabel penulisan kode PHP, penggunaan huruf besar dan huruf kecil ini sangat berpengaruh. Jadi variabel yang ditulis dengan huruf kecil itu berbeda dengan variabel yang ditulis dengan huruf besar, ataupun huruf campuran huruf besar dan huruf kecil. Jadi contoh di sini di bawah ini adalah contoh variabel yang berbeda. Variabel 1, 2, dan 3 ini adalah variabel yang berbeda meskipun namanya ini sama, tapi penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya ini berbeda. Yang kedua adalah statement dan semikolon atau titik koma. Statement di sini berarti perintah. Jadi, dalam ibaratnya ya, dalam sebuah paragraf itu ada lebih dari 2 kalimat. Itu adalah paragraf. Di mana masing-masing kalimat dibedakan oleh 1 titik. Ada titik dalam kalimat. Akhir dari sebuah kalimat itu diakhiri titik. Nah, dalam bahasa pemrograman ketika kita membuat sebuah program, itu ada statement atau perintah. Perintah ini yang akan dieksekusi oleh komputer. Sebuah statement akan diakhiri oleh yang namanya titik koma. Contohnya di sini adalah seperti ini. Echo halo dunia titik koma. Titik koma atau semikolon ini akan menandai akhir dari sebuah statement atau akhir dari sebuah perintah. Ini yang akan dieksekusi. Contohnya di sini adalah $A sama dengan 1 titik koma. Jadi di sini ada sebuah statement di mana nilai dari variabel A akan diisi dengan angka 1. Nah, titik koma ini menandakan akhir dari perintah itu, statementnya itu tadi. Ini contoh yang lain lagi. Yang ketiga, selanjutnya adalah tentang komentar. Dalam bahasa pemrograman, ketika kita membuat program, kita juga perlu untuk memberikan sebuah komentar. Tujuan membuat komentar ini agar programmer yang akan melanjutkan program kita atau yang sedang membaca program kita itu bisa paham ini maksud program ini apa. Nah, kita tambahkan komentar. Misalnya ada fungsi if, ada for, ada while, dan sebagainya. Kita jelaskan dengan menggunakan komentar. For ini digunakan untuk menghitung ini, if ini digunakan untuk mengecek ini, dan seterusnya. Nah, cara menggunakan komentar di dalam PHP ini kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan 2 slash, double slash, yaitu yang contoh pertama ini, atau dengan menggunakan slash dan bintang, garis miring dan bintang. Atau yang ketiga, kita bisa dengan menggunakan tanda pagar. Yang keempat adalah penulisan variabel. Di dalam PHP ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam menuliskan sebuah variabel. Yang pertama, variabel dimulai dengan tanda $, di mana setelah karakter $, harus menggunakan huruf atau karakter garis bawah. Setelah karakter $, tidak boleh menggunakan angka. Dalam penulisan variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus, jadi seperti bintang, caping, minus, plus, dan seterusnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penulisan variabel dalam PHP bersifat case sensitif. Sama seperti di poin pertama tadi, bahwa dalam penulisan variabel di PHP, huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, masih sama di penulisan variabel. Di sini ada contoh penulisan variabel yang benar. Kita bisa menggunakan garis bawah, underscores, atau huruf besar semua dengan underscores, menggunakan garis bawah seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita tidak boleh menggunakan spasi untuk mendeklarasikan sebuah nama variabel. Kita tidak boleh menggunakan
karakter khusus seperti bintang, caping, minus, plus. Nah, seperti ini contohnya, garis lurus ini. Lalu setelah karakter dolar tidak boleh menggunakan angka. Nah, ini salah satu contoh penulisan nama variabel yang salah. Ini contoh lain penulisan variabel dalam PHP, di mana variabel ini tulisannya sama, huruf yang digunakan sama, yaitu bahasa web. Tapi huruf besar dan huruf kecil yang digunakan itu berbeda, sehingga masing-masing kata di sini itu merupakan variabel yang berbeda. Ini maksudnya mendeklarasikan variabel yang berbeda. Meskipun sama-sama bahasa web, tapi huruf besar dan huruf kecilnya kan beda. Maka di sini mengartikan bahwa ini variabel yang berbeda. Yang kelima, ada beberapa keyword atau kata-kata yang tidak boleh digunakan dalam PHP. Artinya kata tersebut itu sudah digunakan sebagai keyword dasar di PHP. Contohnya adalah and, if, else, global, include, new, do, else ini ada, else if, empathy, echo. Nah, ini kata-kata atau keyword dasar yang ada di sintaks bahasa pemrograman PHP. Kita tidak boleh menggunakan keyword ini sebagai nama variabel dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah cara menyimpan nilai pada variabel. Cara menyimpan nilai pada variabel kita dapat lakukan dengan menggunakan tanda sama dengan. Contohnya di sini adalah variabel XYZ sama dengan. Nah, variabel XYZ ini kita akan isi dengan string. Teks ini adalah data dari variabel XYZ. Nah, ini string. Di dalam PHP itu ada jenis kutip 2 dan kutip 1. Apa bedanya kutip 2 dan kutip 1? Bedanya bisa kita lihat dengan tutorial di file pendukung. Kita buka file pendukung bab 10. Di sini ada tanda kutip. Nah, silakan kalian buka filenya. Bisa kalian copy. Lalu di file index.php yang sudah kalian buat tadi ini, kalian paste kode yang tadi. Nih, kita save. Di sini kan ada tanda kutip 2, sedangkan yang di bawahnya menggunakan tanda kutip 1. Setelah kita paste, lalu kita cek apa hasilnya. Di browser kita ketikkan sama seperti tadi, localhost index.php. Nah, ketika menggunakan kutip 2, maka nilai dari variabel yang akan dimunculkan. Namun ketika kita menggunakan kutip 1, yang dimunculkan adalah nama variabel tersebut. Karena apa? Ketika kita menggunakan kutip 1, nama variabel itu akan dianggap string oleh komputer, dalam PHP itu akan dianggap string, sehingga dia akan ditampilkan namanya seperti apa, dolar versi seperti ini. Sedangkan kalau menggunakan kutip 2, nama variabel tadi itu akan dikonversi menjadi nilainya. Nilainya itu berapa? Nilai dari variabel tadi itu apa? Itu yang akan dimunculkan. Selain kutip, dalam bahasa PHP yang membedakan antara string dan bilangan atau angka itu adalah tanda petik atau tanda kutipnya itu tadi. Angka tidak menggunakan tanda kutip. Ini ya, ini angka. Sedangkan teks atau string itu menggunakan tanda kutip, baik kutip 1 maupun kutip 2. Jadi angka tidak menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Ini contohnya, $C sama dengan $A ditambah $B. Artinya, ketika dia tidak menggunakan tanda petik, dia atau tanda kutip, dia adalah bilangan numerik atau angka, sehingga dia dapat diolah dengan menggunakan operasi matematika seperti ditambahkan, dikurangi, dijumlah, dikalikan, dibagi, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah variabel dan konstanta. Apa beda variabel dan konstanta? Variabel nilainya dapat kita ubah-ubah, sedangkan konstanta nilainya itu adalah tetap atau tidak dapat dirubah. Berikut ini contoh variabel dan konstanta. $A ini merupakan contoh variabel, ini ya. Sedangkan define B ini adalah contoh konstanta. Cara pendefinisiannya atau cara pendeklarasiannya itu berbeda. Kalau dia variabel, dia tinggal pakai $A, sedangkan kalau dia konstanta, kita pakai yang namanya define dalam kurung, nama konstantanya, lalu isi konstantanya itu apa? Ini nama, lalu ini adalah isinya.
Nah, di sini ada contoh di mana nilai konstantanya dirubah. Sedang di sini kalau misalnya variabel $a ini bisa kita ganti nilainya. Jadi bisa kita ganti nilainya, sedangkan kalau konstanta itu tidak bisa kita ganti. Nah, program ini kalau kalian ketikkan di PC kalian lalu kalian jalankan, dia akan menghasilkan error. Kenapa error? Karena konstanta tidak bisa diganti. Nilainya harus tetap, itu konstanta. Jadi di sini contohnya define B, ini nama konstantanya adalah B, ini adalah isi dari konstantanya. Jadi dia tidak bisa diganti menjadi isi yang lain. Di subbab 10.3 kita akan belajar tipe data dalam PHP. Tipe data dalam PHP itu yang akan kita pelajari hari ini ada 5. Yang pertama adalah tipe data integer, tipe data float, tipe data string, tipe data boolean, dan tipe data array. Pertama, tipe data integer. Integer ini bilangan angka, bilangan atau angka. Jadi kalau misalnya kita cetak dolar desimal adalah 1337, maka ketika ini dicetak hasilnya ya ini yang ditampilkan adalah 1337. Tipe data yang kedua adalah float. Float ini merupakan floating point atau bilangan desimal. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah variabel yang menampung bilangan desimal, bilangan koma 1,2, 2,3, 4,5 dan seterusnya, kita bisa menggunakan tipe data float. Caranya dengan menggunakan titik seperti ini. $A sama dengan 4.5, B 3.5 dan seterusnya. Jadi di sini ketika kita print, ini adalah contoh penjumlahan tipe data float 4,5 ditambah 3,5, hasilnya adalah 8. Tipe data yang ketiga adalah tipe data string. String ini adalah teks. Kalau string atau teks biasanya pakai kutip, baik kutip 1 maupun kutip 2. Ini contohnya. Saya rasa kalian sudah paham betul tentang string ini. Saya lanjutkan ke tipe data yang keempat, itu adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu nilai true dan nilai false. Oke, sepertinya ini penomorannya salah. Saya ganti dulu nomornya. Ini harusnya nomor 4. Oke. Nah, ya, tadi tipe data boolean itu hanya punya 2 nilai, true atau false, benar atau salah. Di mana true atau benar itu nilainya 1, false atau salah nilainya adalah 0. Selanjutnya, tipe data yang kelima adalah tipe data array. Tipe data array ini bisa kita gunakan untuk menampung data yang jumlahnya lebih dari 1 dan memiliki tipe data yang sama. Contohnya adalah nama kota. Misalnya di sini contohnya adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nama kota ini semuanya adalah string. Jadi ketika kita ingin mengumpulkan atau menyimpan nama kota ini, kita bisa kumpulkan data ini ke dalam sebuah array. Di sini contohnya adalah array data, nama variabelnya adalah data. Kita simpan dengan mendeklarasikannya dengan menggunakan kata array, kurung buka, isinya apa. Nah, di dalam array itu sendiri itu ada yang namanya index. Index sama value, index sama nilai. Jadi ibarat sebuah buku itu ada sebuah halaman dan isinya. Jadi sebuah buku halaman 1 isinya tentang pendahuluan, halaman 2 tentang ini, halaman 3 ini dan seterusnya. Nah, sama dengan array, array itu punya halaman yang disebut dengan index, istilahnya index. Index ini akan masing-masing indeks dalam array itu punya value atau nilai. Jadi indeks ke-0 isinya apa, indeks ke-1 isinya apa, dan seterusnya. Indeks di dalam array ini dimulai dari 0. Indeks dalam array dimulai dari 0. Jadi pada contoh data di sini di PowerPoint ini, indeks ke-0 dari array data adalah Jakarta, indeks ke-1 dari array data adalah Bogor, indeks kedua dari array data adalah Depok, dan seterusnya sampai indeks ke-4. Ini tipe data array. Printr data ini digunakan untuk mencetak array beserta dengan indeksnya. Di 10.4 kita akan belajar tentang jenis operator perbandingan. Biasanya digunakan untuk kondisi, menentukan kondisi tertentu.
Jenis operator perbandingan yang akan kita pelajari ada 8. Yang pertama adalah sama dengan, identik dengan, tidak sama dengan, tidak identik dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan yang terakhir adalah lebih dari sama dengan. Nah, sama dengan itu digunakan jika nilai dari dua variabel, yaitu contohnya variabel A sama dengan nilai variabel B. Sedangkan identik dengan ini digunakan ketika nilai dari variabel A sama dengan nilai dari variabel B dan tipe datanya juga harus sama. Jadi kalau identik dengan nilainya itu harus sama dan juga tipe datanya juga sama. Jadi identik dengan ini akan bernilai benar jika nilai A dan B adalah sama dan tipe data A dan B juga harus sama. Jadi nilai dan tipe data harus sama jika kita ingin menggunakan identik dengan. Tidak sama dengan adalah dimana jika nilai A tidak sama dengan B, sedangkan tidak identik dengan ya salah satunya tidak memenuhi, artinya nilainya tidak sama ataupun tipe datanya juga tidak sama. Kurang dari yaitu nilainya lebih kecil dari, lebih dari itu nilainya lebih besar dari, lalu kurang dari sama dengan yaitu nilainya kurang dari atau sama dengan atau minimal sama dengan nilai variabel yang kedua ini atau variabel B. Lalu lebih besar dari sama dengan ya nilainya lebih besar atau paling tidak minimal sama dengan yang B, lebih besar atau sama dengan, seperti itu. Nah, di 10.5 kita akan latihan. Enaknya gimana ini latihannya? Tapi setelah saya pikirkan dengan panjang dan juga saya putuskan lebih baik latihannya kita bahas saja ya. Kita bahas bareng-bareng latihannya. Latihannya disuruh apa? Yang pertama kita diminta untuk mendefinisikan variabel, yaitu variabel A dan B, di mana isinya adalah sembarang. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan kalian buka Notepad++ kalian, lalu kalian kontrol new untuk membuat file THP yang baru. Kita buat tag THP-nya dulu. Yang pertama kita diminta untuk mendefinisikan variabel A dan B. Ini komen. Kita definisikan A, nilainya sembarang, saya isi 19 misalnya, lalu B saya isi 10. Setelah mendefinisikan variabel, kita diminta mencetak variabel A dan B dengan menggunakan echo. Echo nilai variabel A adalah $A dan nilai variabel B adalah $B. Setelah mencetak, yang soal ketiga adalah tambahkan kode if else untuk mengecek jika jumlah kedua bilangan tersebut lebih dari 20, maka cetak tulisan total nilai adalah lebih dari 20. Jika nilai kurang dari 20, maka cetak tulisan total nilai kurang dari 20. Nah, kita coba. Ini saya kasih komentar lagi. Mencetak nilai variabel A dan B, mengecek nilai variabel A dan B. Mengeceknya kita menggunakan if $A lebih besar dari 20, salah. Mengecek jumlah, bukan ya, mengecek jumlah variabel. Nah, saya definisikan dulu hasil sama dengan $A ditambah $B. Ini if hasil lebih besar dari 20, maka dia akan mencetak echo total nilai adalah lebih dari 20. Else echo total nilai kurang dari 20. Oke, saya save. Saya langsung simpan di XAMPP htdocs
Pikti latihan.php. Selanjutnya untuk menjalankannya kita buka browser localhost Pikti latihan.php. Nah, ini nilai variabel A adalah 19, nilai variabel B adalah 10. Total nilainya lebih dari 20. Jadi ini mau saya kasih enter agar muncul tulisannya. Enternya di sini dengan menggunakan BR. Nah, ini. Oke, latihannya selesai. Sekian untuk kuliah hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ke dosen pengajarnya masing-masing atau lewat komentar di YouTube. Sekian, terima kasih. Bisa kalian subscribe juga channelnya, bisa kalian like, lalu kalian share biar dosennya jadi semakin terkenal. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.